Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah kita akan melanjutkan membaca buku Pedoman Salat yang disusun oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Asbi Hasdiki. Pada kesempatan ini kita akan membacakan tentang hukum-hukum wudhu. Seperti yang telah dijelaskan bahwa mereka yang akan sholat, tubuh dan pakaiannya haruslah dalam keadaan bersih atau suci dari hadas dan najis. Tubuh dibersihkan dengan mandi, berwudu ataupun bertayamum. Yang termasuk najis adalah darah, muntah, nanah, kotoran manusia dan hewan, daging babi, air liur anjing dan bangkai. Pada umumnya najis dibersihkan dengan air. Benda-benda yang digunakan untuk bersuci adalah air, tanah, batu, sama. Air yang digunakan adalah air yang belum berubah warna, bau, ataupun rasanya. Air yang telah dicampur bunga walaupun suci tidak dapat digunakan lagi untuk bersuci. Air digunakan untuk mandi dan berwudu. Tanah digunakan untuk bertayamum di saat tidak ditemukan air. Batu digunakan untuk membersihkan dubur setelah buang air di saat tidak ditemukan air. Sama digunakan untuk membersihkan kulit bangkai. Apabila seseorang kentut, buang air atau hadas kecil, mensucikan diri cukup dengan berwudu. Sedangkan mereka yang bersetubuh, mimpi bersetubuh ataupun menyentuhkan kemaluannya dengan penis atau vagina tanpa mengeluarkan sperma, berhaid dan bernifas, berhadas besar, mensucikan diri haruslah dengan mandi, tidak cukup hanya berwudu. Tata cara berwudu diperoleh dengan melihat contoh yang diperagakan oleh Utsman bin Affan berdasarkan riwayat Ibnu Abi Mulaikah. A. Menuangkan air ke kedua tangan dan membasuhnya hingga pergelangan tangan. B. Memasukkan air ke mulut dan berkumur-kumur. C. Menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. D. Membasuh seluruh muka. E. Membasuh tangan hingga siku. F. Mengusap seluruh kepala dan telinga dengan memasukkan jari ke kedua telinga. Tentang bilangannya akan dijelaskan dalam rincian berikut. 2. Tata cara dan urutan wudu. A. Membaca basmalah di permulaan wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yuzkarismallahi ta'ala alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat bagi orang-orang yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah untuk mengerjakannya. Al-Muntaka 183. An Sa'id bin Zaid radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yuzkarismallahi ta'ala alaih. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat bagi orang-orang yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah untuk mengerjakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah Al-Muntaka 183, Sunan Ibnu Majah 158. Ishaq Ahluz Zahir Al-Itrah dan menurut suatu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa membaca basmalah di permulaan wudu adalah wajib. Al-Itrah mewajibkan hanya kepada orang yang teringat saja. Sedangkan Ahluz Zahir menyatakan bahwa hal tersebut berlaku umum. Ulama Syafi'iyah, ulama Hanafiyah, Rabi'ah dan Malik membaca basmalah di permulaan wudu hukumnya adalah sunnah. An-Nasai, Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi mengatakan bahwa membaca basmalah di permulaan wudu adalah sunnah. Ibnu Qudamah mengatakan apabila kita menetapkan membaca basmalah wajib, maka meninggalkannya tidak mensahkan taharah, sama dengan meninggalkan niat. Abdul Tarji mengatakan apabila kita lupa membaca bismillah di permulaan wudu, boleh juga kita membacanya di pertengahan wudu. Maksud nama Allah atau basmalah sini ialah membacakan bismillah sesudah niat. Dilakukan sebelum mengerjakan wudu. Kita tidak dapat mengambil hujah dengan hadis-hadis tersebut untuk mewajibkan seseorang membaca basmalah. Karena hadis-hadis ini diperselisihkan derajatnya. Mengingat sebagian ulama hadis mensahihkan hadis ini, maka yang lebih baik
Yang baik sekali ialah membaca basmalah sebelum wudhu. Lebih-lebih apabila diingat bahwa perselisihan adalah antara wajib dengan sunnah, maka sangat utama kita membacanya. B. Membasuh tangan hingga pergelangan di permulaan wudhu. An Ausi bin Ausil Saqafi radhiyallahu an qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fastawqafa salasan ay ghasala kaffai. Dari Aus As-Saqafi berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu, beliau mulai dengan membasuh telapak tangannya 3 kali. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i Al-Muntaka 185. An Ibni Abi Mulaikah radhiyallahu an qala ra'aitu Utsman bin Affan suila 'anil wudu fada'a bima'in fa'tiya bimidaatin fa'asfa ala yadihil yumna summa adkhalaha fil ma'i fatamat mada salasan wastansara salasan wa ghasala wajhahu salasan summa ghasala yadahul yumna salasan wa ghasala yadahul yusra salasan summa adkhala yadahu fa akhadha ma'an famasaha bi ra'sihi famasaha bi ra'sihi wi uzunaihi faghasala butunahuma wa zuhurahuma marratan wahidatan summa ghasala rijlaihi summa qala aina sa'iluna 'anil wudu'i hakadha ra'aitu Rasulullahi yatawadda. Dari Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu an berkata, aku melihat Utsman bin Affan ketika ditanya tentang cara mengambil air wudu, beliau melakukannya sebagai berikut. Beliau meminta air wudu lalu dibawakan. Mula-mula beliau menuangkan air ke atas tangannya, sudah itu beliau masukkan tangannya ke dalam air lalu berkumur 3 kali dan menghembuskan air dari hidungnya 3 kali. Lalu membasuh mukanya 3 kali, kemudian beliau membasuh tangan kanannya 3 kali dan tangan kirinya 3 kali. Kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam air, kemudian menyapu kepalanya dan kedua telinganya. Beliau menyapu bagian luar dalam telinganya sekali saja. Kemudian barulah beliau membasuh kedua kakinya. Sudah itu beliau berkata, di mana orang yang bertanya tentang cara mengambil air wudu? Beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim dan Abu Daud, Sunan Abu Daud 117. An Humrana maula Utsmana radhiyallahu an qala inna Utsmana da'a biwudu'in faghasala kaffaihi salasa marrat summa tamat mada was tanshaqa was tansara thumma ghasala wajhahu salasa marratin thumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marratin thumma yusra misla dhalik thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain salasa marratin thumma yusra misla dhalik summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'an nahwa wudu'i hadza. Dari Humran Maula Utsman radhiyallahu an menerangkan, sesungguhnya Utsman membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Sudah itu beliau berkumur serta menghirupkan air ke hidungnya dan menghembuskan 3 kali. Kemudian beliau membasuh mukanya 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanannya hingga siku 3 kali. Dan tangan kirinya demikian juga. Kemudian beliau menyapu kepalanya. Kemudian beliau membasuh kaki kanan hingga kedua mata kakinya 3 kali. Dan kemudian kaki kirinya demikian juga. Setelah selesai beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah mengambil air wudu sebagaimana yang aku perbuat sekarang. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i Bulughul Maram 9. Fuqaha berbeda pendapat dalam masalah ini. Ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa membasuh tangan adalah sunnah bukan wajib. Fuqaha yang lain berpendapat bahwa membasuh tangan di permulaan wudu adalah wajib bukan sunnah.
Telah disepakati bahwa membasuh tangan pada permulaan wudhu adalah suatu hal yang disuruh syarak. Bahkan sebagian ulama mewajibkannya. Cara membasuhnya ialah di luar bejana atau kolam atau bak sebelum memendamkan tangan ke dalam air. Sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Utsman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Mulaikah. Dalam pembasuhan ini bukan pembasuhan yang disuruh sesudah bangun dari tidur. Pembasuhan ini berdiri sendiri. Pembasuhan ini termasuk dalam sunnah wudhu dengan kesepakatan para ulama. Tegasnya kalau seseorang bangun dari tidur, menurut lahir hadis, hendaklah tangan dibasuh 2 kali. Pertama karena baru bangun tidur, yang kedua untuk berwudhu. C. Berkumur dan menghirup air ke hidung. An Abdi Khairin radhiyallahu an qal da'a aliyum biwudu'in fatamatmada was tansaqa wa nathara biyadihil yusra fafa'ala hadha thalatha thumma qal hadha tuhurun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdul Khair berkata, Ali pernah meminta air wudhu, beliau pun berkumur-kumur serta menghirup air ke hidungnya dan menghembuskan dengan tangan kirinya, mempergunakan tangan kiri untuk memegang batang hidung. Beliau berbuat demikian 3 kali. Akhirnya Ali berkata, beginilah cara wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai Al-Muntaqa 87. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an summa liyantathir." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu berwudu, hendaknya dia memasukkan air ke hidungnya kemudian ia hembuskan. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim, Al-Muntaqa 187. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil madati wal istinsyaq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh berkumur dan menghirup air ke hidung. Hadis riwayat Daruqutni Al-Muntaqa 187. Fuqaha berbeda pendapat dalam masalah ini. Malik, Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, Al-Lais, Hasan Bisri dan segolongan ulama lain menetapkan bahwa berkumur-kumur adalah sunnah. Abu Hanifah dan ashabnya As-Sauri, Zaid bin Ali dan Daud Az-Zahir berpendapat bahwa berkumur adalah sunnah untuk wudhu, wajib untuk mandi. Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila seseorang tidak berkumur pada mandi junub, kemudian sholat dengan mandi, maka ia wajib mengulangi sholatnya sudah menyempurnakan mandi. Ahmad, Ishaq dan Abu Ubaid, Abu Thawr, Ibnu Munzir dan Al-Hadi, Al-Qasim dan Al-Mu'ayyad billah menetapkan bahwa berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung hukumnya fardu pada wudhu, tidak pada mandi. Hamad bin Sulaiman dan Ibnu Abi Layla berpendapat seseorang yang lupa berkumur dan menghirup air ke hidung saat wudhu hendaknya mengulang sholatnya. Mujahid mengatakan menghirup air ke hidung adalah bagian dari wudhu. Dalam masalah ini pendapat Ahmad yang kuat karena 1. Berkumur atau madmadah adalah bagian membasuh muka. Al-Quran telah mewajibkan kita membasuh muka. Nabi SAW telah menerangkan caranya. Apabila kita memperhatikan cara wudhu Nabi yang menjelaskan maksud ayat, Nabi tidak pernah meninggalkan madmadah dan istinsyaq sebagaimana yang ditegaskan oleh pengarang Az-Zad. 2. Hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan telah diakui sahihnya pula oleh segolongan ulama-ulama Syafi'iyah. Segolongan ulama-ulama Syafi'iyah mengakui kelemahan dalil yang tidak mewajibkan madmadah dan istinsyaq. Setelah dalil-dalil Ahmad kita perhatikan, kelihatan bahwa berkumur dan menghirup air ke hidung adalah wajib bukan sunnah. Kemudian perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, yaitu madmadah dan istinsyaqnya dari wudhu yang tidak boleh dikerjakan. Perhatikan pula hadis Abu Daud yang bersanad hasan menurut Az-Zahabi, yaitu apabila engkau berwudhu hendaknya engkau bermadmadah. D. Cara berkumur dan menghirup air ke hidung. An Amru bin Yahya al-Mazini radhiyallahu anhu qala syahidtu Rabbana Abi Hasanin sa'ala Abdullah bin Zaidin
wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bitaurim mimma'in fatawadda'a lahum fakaffa'a ala yadayhi faghasalahuma salasan summa adkhala yadahu fil ina'i famat mada wastanshaqa wastanshara salasan bisalasi ghurfatin mimma'in summa adkhala yadahu faghasala wajhahu salasan summa adkhala yadahu fil ina'i faghasala yadayhi ilal mirfaqaini marrataini summa adkhala yadahu fil ina'i famasaha bi ra'sihi faqabala biyadihi wa adbara biha summa adkhala yadahu fil ina'i faghasala rijlaihi ilal ka'bain faqal hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Dari Amir bin Yahya Al-Mazani berkata, saya hadir ketika Amir bin Abi Hasan menanyakan kepada Abdullah bin Zaid tentang cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid meminta air lalu berwudhu. Saya lihat beliau mula-mula menuangkan air dari bejana dan membasuh kedua telapak tangannya hingga pergelangannya 3 kali. Setelah itu beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana lalu menciduk air dengan tangannya dan berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dan menghembuskan 3 kali dengan 3 kali cidukan air. Kemudian beliau masukkan tangannya lalu membasuh tangannya 3 kali. Kemudian beliau masukkan tangannya lagi ke dalam bejana lalu menciduk air dan membasuh kedua tangannya hingga sikunya 2 kali. Kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam bejana lalu menyapu-nyapu kepalanya. Beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke muka dan ke belakang kepala. Setelah itu beliau masukkan tangannya ke dalam bejana lalu membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Akhirnya beliau berkata, beginilah saya lihat Rasulullah berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Al-Muharram 10. Al-Muharrar 10. An Humrani Maula Utsman radhiyallahu an qal inna Utsmana tawadda'a fada'a bima'in faghasala yadayhi salasan summa gharafa biyaminihi summa rafa'a ila fihi famatmada wastansaqa bikaffa wahidatin wastansara biyusrah. Dari Humran atau budak yang telah dimerdekakan Utsman radhiyallahu an menerangkan, sesungguhnya Utsman ingin berwudu lalu meminta air. Yang mula-mula beliau kerjakan ialah membasuh kedua tangan 3 kali, kemudian menciduk air dengan tangannya, lalu mengangkat tangannya ke mulut dan bermadah dan beristinsak dengan satu telapak tangan, dan beliau menghembuskan air tersebut dari hidungnya dengan mempergunakan tangan kiri memegang batang hidungnya. Hadis riwayat Sa'ad bin Mansur Al-Mughni 105. Para fuqaha ada yang senang berkumur dan menghirup air ke hidung secara bersamaan dan ada yang menyukai terpisah. As-Syafi'i dalam mengatakan madmadah dan istinsak dikumpulkan karena Ali ketika menerangkan cara wudu Rasul mengumpulkannya. Akan tetapi dalam Al-Buaiti As-Syafi'i mengutamakan supaya madah dipisahkan karena menurut riwayat Talhah memisahkan madah dan istinsak lebih membersihkan. As-Syafi'i bermacam-macam pendapat dalam menerangkan cara mengumpulkannya. Ada yang mengatakan cara mengambil seciduk air lalu bermadah 3 kali dan beristinsak 3 kali. Sesudah itu menciduk air lagi lalu bermadah dan beristinsak. Tegasnya tiap ciduk air untuk madah dan untuk istinsak. Cara memisahkannya menurut sebagian ulama adalah dengan menciduk air lalu berkumur atau madah 3 kali. Sudah itu menciduk air lalu menghirup air ke hidung atau istinsak 3 kali. Sebagian ulama yang lain mengatakan 3 ciduk untuk madah dan 3 kali pula untuk istinsak. An-Nawawi mengatakan madah dapat dilakukan dengan salah satu dari 2 cara tersebut, baik dikumpulkan atau dipisahkan, namun hendaknya madah didahulukan atas istinsak. Dalam mazhab Syafi'iyah terdapat pendapat tidak ada istinsak jika didahulukan atas madah. Ibnu Qudamah mengatakan disukai atau dianjurkan madah dan istinsak dilakukan dengan 1 ciduk. Demikian menurut Ahmad.
tidak diwajibkan secara berurutan. Yang disunahkan hendaknya madah didahulukan atas membasuh muka. Semua perawi yang menerangkan cara wudhu Rasulullah SAW dan mereka melakukan demikian. Ulama sepakat bahwa madah ialah memasukkan air ke dalam mulut lalu berkumur-kumur. Sesudah itu dikeluarkan. Juga mereka bermufakat menetapkan bahwa intinsak atau memasukkan air ke hidung, menghirup air dengan nafas hingga sampai ke batang hidung, kemudian dihembuskannya. Hadis-hadis yang menerangkan bahwa Nabi SAW berkumur sekaligus dengan menghirup air ke hidung, yakni dengan satu cidukan lebih banyak dan lebih sah. Jika seorang misahkannya tidak dapat dikatakan bertentangan dengan sunnah, karena ada juga hadis yang dapat dijadikan alasan. Jadi mengumpulkan madah dan intinsak lebih bagus. Menurut petunjuk kebanyakan hadis, madah dan intinsak dilaksanakan Nabi sebelum membasuh muka. Akan tetapi mengingat bahwa sahnya madah masuk ke bagian membasuh muka, tidak ada salahnya membasuh muka lebih dahulu, kemudian baru madah, khususnya bila diingat bahwa Nabi sendiri pernah madah sesudah membasuh kedua tangan hingga ke sikunya. Menyempurnakan madah dan istinsak. An Laqit ibni Sabirata radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asbighil wudu'a wa khallal bainal asabi'i wa baligh fil madmadati wal istinsaqi illa an takuna sha'ima. Dari Laqit ibnu Sabirah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakan wudukmu, gosoklah ruang-ruang jarimu, bermadah dan berintinsak dengan sempurna, kecuali kalau kamu sedang puasa. Hadis riwayat Ad-Daulabi Al-Muntaka 186, Ar-Raudatun Nadiyah 135. An-Nawawi mengatakan, madah dan istinsak adalah sunnah, tidak ada persisian padanya. Maksud mubalaghah madah adalah menyampaikan air ke pangkal kerongkongan dan berkumur di dalam mulut. Maksud mubalaghah istinsak adalah menghirup air sampai ke batang hidung serta memasukkan anak jari untuk mencongkel kotoran-kotoran yang ada dalam hidung. Hanya hal tersebut dikecualikan untuk orang-orang yang tidak berpuasa. Al-Mawardi mengatakan orang yang berpuasa boleh istinsak secara berlebihan karena hadis hanya mengecualikan istinsak. Ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat tidak boleh menghirup air seperti menghirup obat sampai terasa ke kepala. Pendapat Al-Mawardi yang mengecualikan istinsak terhadap orang yang berpuasa berdasarkan kepada lafaz hadis yang mencegah mubalaghah istinsak bagi orang yang berpuasa. Menurut Ad-Daulabi, madah dan istinsak keduanya dikecualikan. Berdasarkan wajib menerima ziyadah atau tambahan penjelasan dari orang kepercayaan keduanya dikecualikan kepada orang yang puasa. Kemudian mengingat lahir hadis ini mewajibkan kita menggosok-gosokkan sela-sela jari. Walaupun ada ulama yang mensunahkannya saja, hal tersebut jangan dimudah-mudahkan. Tegasnya madah dan istinsak, menggosok-gosokkan sela-sela jari, menyempurnakan bahasan-bahasan di semua anggota wudhu adalah hal yang disyariatkan. Mensunahkan dalam menggosok-gosokkan sela-sela jari, kaki dengan kelingking tangan kiri tidak diperoleh dalilnya. Membasuh muka, janggut, kedua ujung mata, ujung janggut dan menyampaikan air ke kulit dagu. An Abdurrahman ibni Abi Layla radhiyallahu an qala An Abdurrahman ibni Abi Layla radhiyallahu an qala ra'aitu Aliyan tawadda'a faghasala wajhah salasa wa ghasala zira'ihi salasa wa masaha bi ra'si wahidatan thumma qala hakadha wudu'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdurrahman bin Abi Layla berkata, saya melihat Ali berwudu, maka saya lihat beliau membasuh mukanya 3 kali, membasuh kedua tangan hingga siku 3 kali dan menyapu kepalanya sekali saja. Kemudian beliau berkata, beginilah wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud Al-Muharrar 10. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukhallalu lihyatah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an menerangkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela janggutnya. Hadis At-Tirmizi, hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah Al-Muntaka 192. An Sumayhin radhiyallahu an qala wasafa Abu Umamah wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
salasa qal wa kana yata'ahadul ma'qain. Dari Sumai radhiyallahu anhu berkata, Abu Umamah menerangkan cara wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh anggota wudhunya tiga kali dan saya lihat beliau membasuh ujung matanya dengan kesebelah hidungnya. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani Al-Muntaka 193. An Amri bin Abbasah radhiyallahu an qal qultu ya Rasulullah haddatsni anil wudu qal ma minkum mir rajuli yuqarrabu wudu'ahu fayatamatmadu wa yastanshiqu fayantasiru illa kharrat khataya fihi wa khayasimihi ma'al ma'i thumma idza ghasala wajahahu kama amarahu Allahu illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al ma' thumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqaini illa kharat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma'i thumma yamsahu bira'sihi illa kharrat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma'i thumma yaghsilu qadamaihi ilal ka'baini illa kharrat khataya rijlaihi min anamilihi ma'al ma'. Dari Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terangkanlah kepadaku cara berwudu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan itu begini, setiap orang yang mengambil wudu lalu berkumur-kumur, bermadmadah dan berintinsak dan menghembuskan air dari hidungnya, gugurlah dosa mulut dan hidungnya beserta keluarnya air. Kemudian apabila ia membasuh mukanya sebagaimana yang diperintahkan Tuhan, gugur pula dosa-dosa mukanya melalui tepi atau ujung janggut beserta air. Kemudian apabila ia membasuh tangan hingga siku, gugurlah dosa-dosanya tangannya melalui ujung-ujung anak jari beserta air. Kemudian apabila ia menyapu kepalanya, gugurlah dosanya dari ujung rambutnya beserta air. Kemudian apabila ia membasuh kedua kakinya, gugur lagi dosa-dosa kakinya melalui ujung-ujung anak kaki beserta airnya. Hadis riwayat Muslim Al-Muntaka 19091. Tentang hukum membasuh muka tidak ada perbedaan pendapat. Seluruh fuqaha memandang bahwa membasuh muka adalah fardu wudu walaupun mereka berbeda pendapat. Dalam soal menyela-nyela jenggot, membasuh ujung mata, ujung jenggot dan bagian dalam janggut atau dagu, ulama mengatakan bahwa batas muka ialah dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri. Karena itu termasuk dalam batasan muka. Kumis, bulu-bulu kening, bulu-bulu di bawah bibir dan hidung. Sebagian ulama mengatakan menyela-nyela jenggot tidak wajib. Sebagian yang lain mengatakan apabila jenggotnya tipis wajib kita membasuh sebelah dalamnya. Jika tebal tidak wajib, hanya disukai menyela-nyela jenggot. Pada wudu tidak wajib dan juga tidak wajib pada mandi janabah. Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad serta segolongan ulama lain menetapkan bahwa menyela-nyela jenggot tidak wajib dan juga tidak wajib pada mandi janabah. Ad-Darimi mengatakan wajib membasuh tepi bibir yang kelihatan. Ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan disukai kita membasuh ujung mata dengan ujung telunjuk. Tentang memasukkan air dalam mata diperdebatkan. Ada yang mensunahkan, ada yang tidak. Tentang membasuh ujung jenggot demikian juga. Kata Ahmad, membasuh ujung-ujung jenggot wajib. Kata pengarang Al-Muntaka, hadis Amir bin Abbasah di atas menunjukkan bahwa membasuh muka sebagaimana yang diperintahkan itu harus dengan cara menyampaikan air ke ujung-ujung jenggot. Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i di salah satu riwayat berpendapat bahwa membasuh ujung-ujung jenggot yang melampaui batasan muka tidak wajib. Batasan muka adalah dari kuping telinga kanan ke kuping telinga kiri sebagaimana ditegaskan oleh Al-Adrai. Menyelair jenggot tidak wajib walaupun kita anggap hadis-hadis yang menerangkannya sahih, karena menurut kaidah sesuatu yang biasa dikerjakan Nabi tidak dapat dianggap wajib untuk dikerjakan kalau tidak disertai oleh suruhan. Namun demikian diutamakan untuk mengerjakannya. Demikian juga membasuh ujung-ujung jenggot tidak wajib. Hal ini dipahami dari hadis Nabi bahwa menggunakan air satu cidukan dapat mencukupi untuk menyampaikan air ke bagian dalam jenggot. Membasuh leher yang biasa juga dilakukan oleh sebagian orang adalah bid'ah. Tidak ada satu hadis pun yang dapat dipegangi untuk mensunahkan kita membasuh leher. G. Membasuh kedua lengan sampai ke siku. An
An Nu'aim bin Abdillahil Mujammar radhiyallahu an qala tawadda'a Abu Hurairah faghasala wajhahu fa asbaghal wudu'a thumma ghasala yadahul yumna hatta asra'a fil adudi thumma ghasala yadahul yusra hatta asra'a fil adudi thumma masaha ra'sahu thumma ghasala rijlahul yumna hatta asra'a fis saqi thumma ghasala rijlahul yusra hatta asra'a fis saqi thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antumul ghurrul muhajjaluna yaumal qiyamati min isbaghil wudu'i faman istata'a minkum falyutil ghurratahu wa tahjilah. Dari Nu'aim bin Abdullah al-Mujamir radhiyallahu an berkata, Abu Hurairah radhiyallahu an mengambil air wudu lalu beliau membasuh mukanya dengan sempurna. Sesudah itu membasuh tangan kanannya hingga sampai ke lengannya. Sesudah itu tangan kirinya sedemikian juga. Kemudian membasuh kaki sebelah kiri, demikian juga. Kemudian beliau menyapu kepalanya. Sudah itu membasuh kaki sebelah kanan sampai ke betis. Kemudian membasuh kaki ke sebelah kiri. Demikian juga. Sudah itu beliau berkata, beginilah saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamulah orang-orang yang putih dahi, bersinar dahinya, tangannya, kakinya di hari kiamat lantaran menyempurnakan wudunya. Karena itu barang siapa yang sanggup hendaklah melebihkan basuhan muka, tangan dan kakinya. Hadis riwayat Muslim Al-Muntaqa 194. Tidak ada perselisihan antara fuqaha tentang melebihkan basuhan. Mereka hanya berselisih tentang kadar melebihkannya. Ada yang mengatakan hingga separuh lengan dan separuh betis, ada yang mengatakan hingga bahu dan lutut. Sebagian ulama salaf dan khalaf menyukai basuhan itu hingga ketiak. Ibnu Battal mengatakan melebihkan basuhan itu tidak disukai. Tentang kadar tangan yang wajib dibasuh, ada yang mengatakan hingga melewati siku, yakni kedua siku termasuk bagian yang dibasuh. Ada pula yang mengatakan bahwa siku itu tidak dibasuh. Ibnu Hazm menguatkan pendapat kedua. An-Nawawi mengatakan mazhab kami Syafi'iyah memasukkan siku ke bagian yang dibasuh, tetapi Abu Bakar dan Daud tidak memasukkannya. An-Nawawi mengatakan pula apabila seseorang ditakdirkan tidak punya tangan, maka dianjurkan ia membasuh bagian tangannya yang ada. Apabila kita memperhatikan lebih lanjut hadis ini, kita mendapat kesan bahwa siku itu termasuk ke dalam bagian tangan yang dibasuh. Jika pengertian ayat dan basuhlah kedua tanganmu hingga siku kurang jelas, yang bisa memberi paham siku tidak termasuk dalam yang dibasuh, maka hadis ini menjelaskan pengertian itu, yaitu siku masuk dalam bagian yang dibasuh dengan tangan. Tegasnya membasuh tangan dari ujung jari hingga melewati siku sedikit. Cara menyapu kepala sebanyak yang kelihatan dan menyempurnakan sapuan pada penutup kepala. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fara'aituhu yamsahu bi ra'sihi wa uzunaihi mashatan wahidah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu dengan menyapu kepalanya dan kedua telinganya sekali saja. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Muntaqa 197. An Abi Hayyata radhiyallahu anhu qala ra'aitu Aliyan radhiyallahu an tawadda'a faghasala kaffaihi hatta anqahuma thumma mada salasa wastansaqa salasa wa ghasala wajahahu salasa wa zira'aihi salasa wa masaha bi ra'sihi marratan thumma ghasala qadamaihi ila al-ka'baini thumma qala ahbabtu an uriyakum kaifa kana tuhuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hayyah radhiyallahu an berkata, saya melihat Ali wudu dengan cara membasuh kedua telapak tangannya hingga bersih, kemudian bermadmadah 3 kali, intinsak 3 kali, membasuh muka 3 kali dan hasta 3 kali, kemudian menyapu kepala sekali, kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Sesudah itu beliau berkata, saya ingin memperlihatkan kepada kamu beginilah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmidzi Al-Muntaqa 197. An Abdullah bin Zaidin radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu biyadihi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bimuqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila faqahu thumma raddahuma ila makanil ladzi bada'a min. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu an menerangkan,
Sesungguhnya Rasulullah menyapu kepalanya dengan kedua tangannya, dari muka ke belakang, dari ubun-ubun sampai ke kuduk, kemudian mengembalikan kedua tangannya dari kuduk ke tempat semula. Hadis Al-Jamaah Al-Muntaka 195. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha binasiyatihi wa ala imamati wal khuffain. Dari Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu menerangkan sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, beliau menyapu ubun-ubunnya lalu menyapu sorbannya, juga beliau menyapu atas dua sepatu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Al-Muntaka 111. An Amri bani Umayyah ad-Damriyah radhiyallahu an qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Dari Amir bin Umayyah Ad-Damiri radhiyallahu an berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu atas sorbannya dan atas dua sepatunya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari dan Ibnu Majah Al-Muntaka 100. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an qala tawadda'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa masaha ala khuffaini wal imamah. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu, beliau menyapu atas dua muza atau sepatu dan atas sorbannya. Hadis riwayat At-Tirmizi Al-Muntaka 100. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa menyapu kepala sekali saja. As-Syafi'i mengkiaskan bilangan menyapu kepala kepada bilangan membasuh anggota-anggota yang lain. Dalam Fathul Bari disebutkan bahwa tidak satu jalan pun yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang menerangkan bilangan menyapu kepala. Ibnu Hajar menetapkan bahwa mengulang-ulang sapuan di kepala adalah dianjurkan. Abu Daud mengatakan dalam sunannya hadis Utsman yang sahih menyatakan bahwa menyapu kepala adalah sekali saja. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam mengatakan tidak ada seorang pun dari ulama salaf yang mensunahkan kita menyapu kepala lebih dari sekali selain dari Ibrahim At-Taimi. Dalam As-Sunan wal Mubtada'at disebutkan menyapu kepala lebih dari sekali adalah menyalahi sunnah. Tentang disuruh menyapu kepala tidak ada perselisihan ulama. An-Nawawi mengatakan semua ulama menyukai kita menyapu seluruh kepala. Mereka hanya berbeda pendapat tentang kadar yang diwajibkan. Malik, Al-Muzani, Al-Jubbani dan menurut satu riwayat dari Ahmad dan Ibnu Ulayyah bahwa menyapu seluruh kepala adalah difardukan. As-Syafi'i berpendapat bahwa menyapu kepala cukup sebagian saja dengan tidak memberi batasan kepada bagian yang mana dan beliau hanya mencukupkan dengan suatu anak jari. Abu Hanifah mewajibkan kita menyapu seperempat bagian kepala. Ulama Zahiriyah ada yang mewajibkan kita menyapu seluruh kepala, ada yang mencukupkan kita menyapu sebagiannya. Dalam Tahdzibus Sunan dan Zadul Ma'ad disebutkan bahwa tidak ada hadis yang sahih yang menyatakan bahwa Nabi pernah mencukupkan sapuan atas sebagian kepalanya saja. Hanya apabila beliau menyapu ubun-ubunnya, beliau menyempurnakan sapuan tersebut atas sorbannya. Ada hadis sahih dari Nabi yang menyatakan bahwa beliau menyapu seluruh kepala, menyapu sebagian kepala dan menyempurnakan sapuannya atas penutup kepalanya serta menyapu atas seluruh kepalanya. Tidak ada hadis yang sahih yang menyatakan bahwa menyapu sebagian kepala saja telah mencukupi. Dalam Tahdzibus Sunan disebutkan lagi, Ibnu Munzir mengatakan bahwa kita boleh menyapu atas sorban saja, karena ada keterangan yang sahih bahwa Nabi juga berbuat demikian. Demikian pendapat Al-Juzjazani, Al-Auza'i, Ahmad, Umamah, Anas, Ibnu Malik, Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Musa. Demikian pula yang dikerjakan Abu Bakar dan Umar. Umar pernah mengatakan, barang siapa tidak merasa cukup bersuci dengan menyapu atas sorbannya saja, itulah orang-orang yang tidak disucikan Allah. As-Syafi'i mengatakan kepala harus disapu walau hanya sedikit. Tetapi jika hadis ini hadis yang mencukupkan sapuan atas sorban, sahih siapa pun bersependapat boleh. Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa tidak boleh sekali-kali menyapu atas sorban saja, kepala perlu disapu walaupun sedikit, sudah itu disempurnakan atas sorban. Menurut sunnah hendaknya kita menyapu seluruh kepala. Jika kepala terbuka atau membasuh sehingga sebagian tempat yang terbuka, kemudian menyempurnakan sapuan atas penutup kepala. Dianggap sunnah juga adalah mencukupkan dengan menyapu atas penutup kepala saja. Seluruh hadis yang sahih menetapkan bahwa bilang menyapu kepala adalah sekali. Pengikut-pengikut As-Syafi'i untuk menguatkan Imam As-Syafi'i memandang sahih juga hadis yang melebihkan kepada lebih dari satu kali. Kias As-Syafi'i tertolak karena kias di tempat yang telah ada nas tidak dibenarkan. Hadis tentang menyapu atas sorban hanya diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim dan An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan sebagian besar ahli-ahli hadis. Keraguan As-Syafi'i tentang hadis ini tidak mengurangi derajat hadis karena penelitian ahli-ahli yang terkenal yakni Al-Bukhari dan Muslim dan hadis itu telah
nyata sahihnya. Karena itu pendapatnya harus kita terapkan ialah pendapat Ahmad bin Hanbal, yakni menyapu seluruh kepala jika terbuka atau menyapu bagian yang terbuka saja dan menyempurnakan sapuan ke penutupnya atau menyapu atas semua penutupnya saja. Para ulama berpendapat dalam mensyaratkan sapuan atas sorban atau menutup kepala itu tatkala memakainya dalam keadaan suci. Ringkasnya Nabi SAW terkadang menyapu seluruh kepalanya, terkadang hanya atas sorbannya saja, dan terkadang menyapu ubun-ubun dan sorbannya. Nabi SAW tidak pernah mencukupkan dengan menyapu sebagian kepala saja. Tidak ada hadis yang mensyaratkan sapuan kepala itu dengan memakai sorban yang disapu dalam keadaan suci. Menyapu telinga luar dan dalam serta air yang dipakai untuk menyapu telinga. An Abdullah bin Amr radhiyallahu an qala summa ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa adkhala usba'aihi bahataini fi uzunaihi wa masaha bi ibhamaihi zahira uzunaihi. Dari Abdullah bin Amir berkata, kemudian saya melihat Nabi menyapu kepalanya dan memasukkan anak jarinya dalam lipatan daun telinga, lalu mengusapnya dengan kedua belakang telinga dengan ibu jari. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai, Bulughul Maram 9. Anil Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa uzunaihi wa adkhala usbu'aihi fi simahai. Dari Miqdam bin Ma'di Karibah radhiyallahu an berkata, Nabi menyapu kepalanya dua telinganya. Beliau masukkan anak jarinya ke dalam lipatan telinganya. Hadis riwayat Ahmad Al-Muntaka 1120. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-uzunani minar ra's. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua telinga dari kepala. Hadis riwayat Ibnu Majah Al-Muntaka 198 Sunan Ibnu Majah. Malik, Syafi'i dan Ahmad dan Abu Thawr berpendapat bahwa menyapu telinga hendaklah dengan air yang baru bersamaan air kepala. As-Sawri, Abu Hanifah dan Al-Hadi berpendapat bahwa menyapu telinga hendaklah dengan air penyapu kepala. Ibnu Abdul Bar mengatakan sebagian sahabat dan tabi'in menyapu telinga bersamaan dengan air penyapu kepala. Disebutkan dalam Zadul Ma'ad bahwa tidak ada hadis sahih yang menetapkan bahwa Nabi mengambil air baru untuk menyapu telinga. Apabila kita kumpulkan semua hadis yang berhubungan dengan wudhu, semua menegaskan bahwa menyapu telinga bersamaan dengan menyapu kepala dan sekali saja telinga tersebut disapu. Bagaimana menyapu kepala juga, hal ini ditegaskan oleh hadis Ibnu Abbas, menyapu telinga sekali saja dengan air yang diambil untuk menyapu kepala karena telinga masuk bagian kepala. Tujuan hadis Abdullah bin Zaid diperjelas lagi oleh hadis-hadis Ali, Ibnu Abbas, Rubai dan Utsman. Semua hadis tersebut menetapkan bahwa menyapu telinga beserta menyapu kepala dengan satu cidukan air saja. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air yang baru untuk menyapu telinga karena tangannya telah terlalu kering untuk mengusap. Bukhari menegaskan bahwa mengambil air lain untuk menyapu telinga adalah menyalahi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil, menyapu telinga berurutan dengan menyapu kepala dengan air yang sama, terkecuali kalau tangan sudah kering. Barulah kita mengambil air yang lain. Tidak ada jalan kita memastikan menyapu telinga dengan air yang baru. Demikian perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyapu telinganya, walaupun hadis yang menerangkan telinga dari kepala hukumnya dhaif. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menyapu telinga. Ishaq dan Ahmad bin Hanbal menghukumi wajib. Ulama-ulama lain tidak mewajibkan. Al-Quran mewajibkan menyapu kepala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan bagaimana caranya menyapu kepala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan menyapu telinga beserta menyapu kepala. Karena itu menurut kaidah harus kita samakan hukumnya menjadi wajib. Perlu diketahui bahwa menyapu leher adalah bid'ah hukumnya. Membasuh kaki. An Abdullah bin Amri radhiyallahu an qala takhallafa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safratin fadrakna wa qad arhaqana al-asru faja'alna tawaddau wa namsahu ala arjulina qala fanada bi'a'la sautihi wailul lil a'qabi minan nari marrataini aw salasa.
Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu an berkata, suatu ketika dalam sebuah perjalanan dari Makkah ke Madinah, Nabi SAW tertinggal di belakang ketika Rasulullah menemui kami. Salat asar telah sedikit terlambat dari awal waktunya. Ketika Rasulullah SAW tiba, kami pun cepat-cepat berwuduk, mengambil air wuduk dengan kami sapu saja kaki-kaki kami. Perbuatan kami itu dicegah Rasulullah SAW dengan seruannya, kecelakaan dari api neraka bagi tumit yang tidak cukup terbasuh 2 atau 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Al-Muntaka 111. An-Nawawi mengatakan para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah membasuh kaki. Golongan terbesar dari mujtahidin berpendapat bahwa yang diwajibkan membasuh kaki hanya hingga mata kaki. Abdurrahman bin Abi Laila mengatakan seluruh sahabat memandang bahwa membasuh kaki dalam wudhu adalah fardu. Demikian menurut riwayat Sa'id bin Mansur. Hasan Bisri, Ibnu Jarir At-Tabari dan Al-Jubai mengatakan kaki boleh dibasuh dan disapu saja. At-Tahawi dan Ibnu Hazm mengatakan menyapu kaki telah dimansuhkan. Sebagian golongan Imamiyah mengatakan yang fardu adalah disapu bukan dibasuh. Sekiranya kita perhatikan lahir ayat dalam masalah ini, natijahnya ialah salah satu dari pendapatnya tersebut boleh dipakai. Akan tetapi karena lahir ayat telah ditafsirkan Nabi SAW dengan prakteknya dan diamalkan oleh para sahabat, yakni membasuh kaki kalau terbuka, menyapu saja kalau penutup, tidak lagi kita hiraukan pendapat-pendapat yang berlawanan dengan ini. Tegasnya anggota kaki wajib dibasuh jika terbuka, cukup dengan disapu jika tertutup. Demikian kita simpulkan pendapat yang mengakibatkan kaki dibasuh dengan paham yang mengakibatkan wajib disapu. Anggota wudhu yang tidak cukup lengkap terbasuhnya dan ulangan membasuhnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yaghsil aqibahu faqala wailul lil aqabi minan nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang tidak membasuh tumit, maka Nabi bersabda, kecelakaan dari api neraka bagi semua tumit. Hadis riwayat Muslim Al-Muntaka 104. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inna rajulan ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad tawadda'a wa taraka ala zahri qadamihi misla mawdi'iz zufr faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam irji' fa ahsin wudu'ak. Dari Anas bin Malik menerangkan, sesungguhnya seorang laki-laki Umar bin Khattab datang kepada Nabi sesudah wudhu dan kelihatan ada sedikit yang tidak kena basuhan di belakang kakinya sebesar kuku. Melihat itu Nabi pun bersabda, kembali perbaiki wudhumu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ad-Darqutni Al-Muntaka 102. An Khalid bin Ma'danin an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalla wa fi zahri qadami lam atan qad ruddar hami lam yusibhal ma'u fa amarahun nabi an ayyu'idal wudu'a wassalah. Dari Khalid bin Ma'dan dari salah seorang istri Rasulullah SAW menerangkan, sesungguhnya Nabi SAW melihat seorang laki-laki sholat, sedang di telapak kakinya ada yang tidak kena air sebesar dirham, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk mengulang wudhu dan sholatnya. Hadis riwayat Ahmad Al-Muntaka 114. Jumhur ulama berpendapat bahwa semua anggota wudhu wajib dibasuh dengan cara lengkap. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa beliau membasahkan wudhu yang anggota wudhu tidak terbasuh itu kurang lebih sebesar 1 dirham. Al-Auza'i, Malik dan Ahmad mengatakan mualat yakni mengerjakan wudhu dengan berturut-turut dan beriringan antara satu anggota dengan anggota yang lain adalah wajib. As-Sauri, Malik dan Ahmad juga mengatakan mualat adalah mengerjakan wudhu dengan berturut-turut dan beriringan antara satu anggota dengan satu anggota yang lain adalah wajib. Abu Hanifah dan Syafi'i tidak mewajibkan mualat tersebut. Ibnu Qudamah mengatakan mualat yang wajib ialah membasuh anggota yang kedua sebelum kering anggota yang pertama. Kalau kita sedang bimbang dengan satu pekerjaan wudhu, maka tetap dianggap mualat walaupun anggota kedua yang dibasuh sudah kering anggota yang pertama. An-Nawawi mengatakan sesar menyelangkan antara suatu anggota dengan suatu anggota tidak memberi madarat. Diriwayatkan dari Ibnu Umar oleh Al-Baihaqi bahwa Ibnu Umar wudhu di pasar, sudah menyapu kepala beliau dipanggil ke masjid untuk salat berjenazah.
Bila terus saja pergi, sudah sampai di masjid beliau baru menyapu sepatunya, sudah kering air wuduknya. Hadis menyatakan membasuh kaki wajib diratakan, dengan demikian anggota-anggota yang lain-lain dikiaskan kepada membasuh tumit. Membasuh kaki. Tentang hal mengulangi wuduk dari permulaannya bila menemukan anggota yang tidak cukup lengkap terbasuh, diunjukkan oleh hadis pertama. Walaupun boleh dipahami dari hadis kedua bahwa yang disuruh hanya memperbaiki wuduk saja, kita mengutamakan agar wuduk diulang kembali. Para sahabat dalam masalah mualat urutan tertib berbeda pendapat. Tetapi tujuan hadis telah jelas menerangkan kewajiban mualat. Ringkasnya, wajib mengulangi dari awal wuduk bila kedapatan salah satu dari anggota wuduk yang tidak cukup lengkap terbasuh. Kalau tidak diulangi dari awal, apabila tangan umpamanya diketahui tidak cukup terbasuh, ya sudah membasuh kaki. Kalau dikatakan boleh mencukupi basuhan itu saja, hilanglah tertib antara membasuh tangan dengan menyapu kepala. Golongan yang tidak mewajibkan mualat tersebut masuk golongan yang mewajibkan tertib juga. Karena itu mengherankan kita sedikit bila tidak mengulangi wuduk. Bilangan membasuh anggota wuduk. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menerangkan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wuduk sekali-sekali. Hadis riwayat jamaah selain dari Muslim, Al-Muntaka 113. An Abdullah bin Zaidin radhiyallahu anhu qala, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratain. Dari Abdullah bin Zaid menerangkan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wuduk dua kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari, Al-Muntaka 113. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a salasa. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menerangkan, sesungguhnya Nabi wuduk tiga kali. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim, Al-Muntaka 103. An-Nawawi mengatakan, ulama-ulama sepakat bahwa yang wajib dalam membasuh anggota wuduk hanya sekali saja. Ibnu Qudamah mengatakan, kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahwa membasuh anggota wuduk sekali-sekali. Hanya Malik yang tidak menentukan sekali dan tidak tiga kali. Al-Auza'i dan Said bin Abdul Aziz mengatakan, basuh wuduk tiga kali kecuali menyapu kepala. Ibnu Qudamah mengatakan pula boleh sebagian anggota tubuh dibasuh sekali dan sebagian yang lain dua kali. Ahmad mengatakan orang yang melebihi dari tiga kali adalah termasuk orang yang was-was. Al-Qadi Abu Bakar Ibnu Arabi mengatakan, sebagian orang yang menyangka bahwa yang wajib adalah sekali. Yang pertama adalah wajib, yang kedua dan ketiga ialah keutamaan, dan yang keempat melampaui batas. Sebenarnya para perawi melihat Nabi menciduk air untuk tiap-tiap anggota sekali ciduk, lalu menyangka bahwa Nabi membasuh sekali saja. Kita mengetahui dengan yakin bahwa sekiranya sekali ciduk itu tidak merata, tentu lebih dari sekali cidukan. Padahal yang pertama sudah merata, tentu cidukan yang kedua untuk keutamaan. Mengulangi membasuh anggota tubuh selain kepala adalah disukai. Demikian lahir pekerjaan Nabi SAW. Tetapi menurut pentahkikan yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Nabi mulai cidukan air untuk menegaskan tidak mesti kita harus meratakan dengan cidukan air pertama. Jika telah cukup rata dengan yang pertama, maka sudah cukup. Jika tidak, kita ciduk lagi. Jika dengan cidukan yang kedua tidak juga cukup, kita ciduk sekali lagi. Kesimpulannya, harus dengan 3 kali cidukan meratakan seluruh anggota yang dibasuh. Tegasnya, Nabi melakukan sampai 3 cidukan bukan untuk menyatakan bilangan, hanya untuk melengkapi dan meratakan. Tidak ada artinya mengatakan yang pertama fardu dan yang kedua sunnah. Yang jelas wajib adalah meratakan air. Jika cukup dengan sekali ciduk, tidak perlulah diulang lagi. Kalau tidak cukup diulangi lagi, ulangan ini tidak dapat dikatakan kali yang kedua. Mendahulukan membasuh anggota wuduk sebelah kanan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayamuna fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kulli. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW suka mendahulukan sebelah kanan di waktu memakai sepatu, bersisir, bersuci, dan di semua urusannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Al-Muntaka 102. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iza labistum wa iza tawadda'tum fabada'u bi ayaminikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu memakai pakaian, begitu pula apabila kamu wudhu, mulailah dengan sebelah kananmu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, Al-Muntaka 103. Jumhur ulama sepakat dengan masalah ini. Mereka mensunahkan kita mendahulukan sebelah kanan atau sebelah kiri. Mereka pertanggungkan seluruh hadis yang kedua kepada sunnah. An-Nawawi mengatakan menurut kaidah syara disukai kita memulai ke sebelah kanan dalam mengerjakan urusan yang mulia seperti halnya dalam wudhu, dan disukai kita mendahulukan kiri dalam mengerjakan urusan yang tidak dipandang mulia seperti memasuki jamban dan sebagainya. Diriwayatkan dari Ahmad menurut Hikayat Ar-Rafi'i, Ahmad mewajibkan kita mendahulukan kanan atas kiri dalam membasuh tangan. As-Syafi'i dalam mengatakan mendahulukan kiri atas kanan adalah makruh. Ibnu Qudamah mengatakan sepanjang pengetahuan kami tidak diulangi membasuh yang dimulai dengan sebelah kiri. Disukai kita mendahulukan sebelah kanan hanya dalam membasuh tangan hingga siku dan dua kaki. Adapun membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan dua pipi dan dua telinga menurut sunnah kita mengerjakan berbarengan. Lain hadis kedua memang mewajibkan, tetapi ada karinah yang memalingkan suruhan dari wajib kepada sunnah, yaitu ijma' kalau sahnya. Wudhu dengan urut tertib. Wudhu dengan urut dan tertib. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ibda'u bima bada Allahu bih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Hadis riwayat An-Nasa'i Bulughul Maram 11. Beberapa imam dari mazhab Syafi'i, Abu Ubaid, Ahmad dan lain-lain mewajibkan tertib berurutan. Abu Hanifah, Malik dan sebagian ulama seperti As-Sauri dan Daud mengatakan yang diwajibkan tertib tidak anggota-anggota wudhu dan antara tangan kanan dengan tangan kiri, antara kaki kanan dengan kaki kiri. Mereka berpendapat bahwa dalam ayat wudhu Quran surah Al-Maidah tidak menghendaki tertib. As-San'ani mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membasuh tangan kiri sebelum tangan kanan, tidak pernah membasuh kaki kiri sebelum kaki kanan. Mengingat perbuatan Nabi yang menjalankan kandungan ayat, maka menertibkan adalah wajib. Hadis yang pernah menerangkan bahwa Ali pernah wudhu dengan membasuh tangan kirinya lebih dahulu adalah dhaif. Kewajiban tertib selain pemahaman hadis di atas juga dipahamkan dari hadis-hadis Utsman yang terang-terang memakai lafaz, kemudian bahkan dipahami dari ayat wudhu sendiri. Ayat wudhu menegaskan tertib pada anggota-anggota yang wajib, wajah, dua tangan, kepala, dan kaki. Dan saja berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung boleh sebelum membasuh muka, boleh sesudahnya. Kalau lupa boleh membasuh tangan. Ali, Makhul, An-Nakhai, Az-Zuhri dan Al-Auza'i meriwayatkan bahwa apabila seseorang lupa menyapu kepalanya teringat sesudah membasuh kaki, jika umpamanya jenggotnya masih basah, dibolehkan ia mengambil air yang di anggotanya tersebut untuk menyapu kepalanya, tidak perlu mengurangi wudhu. Paham inilah yang dipilih oleh Ibnu Munzir, akan tetapi karena Nabi SAW tidak pernah menyalahi tertib walaupun sekali, dan mengingat pula hadis-hadis di atas, maka tertib antara anggota-anggota wudhu adalah wajib. Zikir sesudah wudhu. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wuda summa yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabal jannati thamaniyati yadkhulu min ayyaha sya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang dari kamu wudhu kemudian menyempurnakannya dan sesudah wudhu membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan kepadanya dibukakan pintu surga yang 8. Ia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi, Al-Muntaka 103. An-Nawawi mengatakan seluruh ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa doa ini disukai juga kita membacanya sudah mandi janabah.
Zikir yang dibaca oleh sebagian ulama di tiap-tiap membasuh anggota wudhu yang banyak ditulis dalam kitab-kitab Jawi dan beberapa kitab Arabi, satu pun tidak ada yang sahih. Semua ahli hadis mendaifkannya. An-Nawawi dalam Ar-Raudah mengatakan doa yang dibaca di pertengahan wudhu tidak berdasar sama sekali. Ibnu Salah mengatakan tidak ada hadis yang sahih yang mensunahkan doa yang dibaca di pertengahan wudhu. Ibnu Qayyim dalam Al-Hadiyun Nabawi mengatakan Nabi SAW hanya di permulaan wudhu membaca basmalah dan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Di akhir wudhu ini riwayat yang sahih dari Nabi SAW, sedang yang lainnya tidak. Al-Jurjani dalam At-Tahrir dan Al-Bulugh juga Ar-Ruyani dalam Al-Hilyah mengatakan disukai kita membaca pula di akhirnya wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Lafaz yang sahih di atas doa ini hanya sebatas ada dalam riwayat Ahmad dan Muslim saja. Karena itu dalam riwayat tersebut yang kita pakai. Disarankan untuk memperoleh balasan yang sebagaimana yang terdapat dalam hadis ini ialah jika kita membacanya dengan sepenuh jiwa dan hati, ucapan itu benar-benar dibuktikan oleh i'tikad dan amalan kita. Adapun membaca sambil memandang ke langit sebagaimana disukai oleh sebagian ulama tidak diperoleh dalil yang kuat. P. Menyapu sepatu yang menutupi mata kaki sebagai ganti membasuh kaki. An Hamamin radhiyallahu anhu qala bala jarirun summa tawadda'a wa masaha ala khuffai faqila lahu taf'alu hakadha na'am ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala summa tawadda'a wa masaha ala khuffai. Dari Hamam berkata, pada suatu hari Jarir kencing, sudah itu wudhu, maka beliau menyapu kedua sepatunya. Karena itu seseorang yang menyaksikannya berkata, Anda mengerjakan begini? Jarir menjawab, ya, saya lihat Rasulullah SAW kencing, kemudian wudhu dan menyapu atas sepatu yang menutupi kedua mata kakinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Al-Muntaka 106. Ibnu Munzir mengatakan Ibnu Mubarak berkata tentang hal yang menyapu sepatu, tidak ada perselisihan di kalangan sahabat. Ibnu Munzir berkata pula, ulama berbeda pendapat tentang mana yang utama. Sepatu dibuka untuk membasuh kaki atau disapu saja, tetapi tidak dibuka. Saya berpendapat bahwa tidak ada seorang pun dari fuqaha salaf yang mengingkari hal ini selain Malik. Hadis-hadis sahih yang menetapkan kebolehan menyapu bagian atas sepatu cukup banyak. An-Nawawi mengatakan dalam Syarah Muslim, mujtahidin bersepakat tentang kebolehan menyapu sepatu sebelah atas, baik dalam perjalanan maupun tidak bepergian. Baik karena ada keperluan maupun tidak. Malah boleh juga bagi kaum perempuan yang senantiasa berada di dalam rumahnya. Telah diriwayatkan dari 70 sahabat bahwa mereka semua menyapu bagian atas sepatu. Karena itu pendapat Syiah dan kaum Khawarij yang tidak membolehkan kita menyapu sepatu sebelah atas adalah tertolak. Karena banyak sekali hadis yang menyatakan kebolehannya. Tentang kebolehan menyapu bagian atas sepatu saja sebagai ganti membasuh kaki merupakan perbuatan biasa dilakukan Nabi SAW. Karena itu saya heran melihat sebagian umat yang merasa tidak cukup wudhunya kalau hanya menyapu bagian atas sepatunya saja. Maksud sepatu dalam hadis ini dan hadis yang diriwayatkan Al-Mughirah ialah sepatu yang menutup mata kaki yang dalam bahasa Arab dinamakan kuf. Sepatu yang tidak menutupi mata kaki dinamakan na'al. Cara membersihkan najis yang lengket pada sepatu sewaktu dipakai berjalan telah diterangkan dalam bab membersihkan najasah. Ki bagian sepatu yang diusap. An Abdi Khairin radhiyallahu anhu qala Inna Aliya bani Abi Talib radhiyallahu anhu qala law kana dainu birra'i lakana asfalul khuffa aula bil mashi min a'lahu wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsaha ala zahiri khuffai. Dari Abu Khair radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya Ali bin Abi Talib berkata, sekiranya agama adalah menurut pikiran dan pendapat, tentu telapak sepatu lebih patut disapu sebagian bawahnya daripada bagian atasnya. Saya lihat Rasulullah SAW menyapu bagian belakang sepatunya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ad-Darqutni Al-Muntaka 112. As-Sauri, Abu Hanifah, Al-Auza'i dan Ahmad bin Hanbal mengatakan yang disapu adalah bagian belakang sepatu. Malik mengatakan apabila kita menyapu telapaknya saja dan belakangnya tidak sah, belakangnya tidak, maka tidak sah. Malik, As-Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahwa yang disapu adalah bagian belakang sepatu dan telapaknya. Menurut Malik dan Syafi'i menyapu bagian belakangnya saja sah.
Asy-Syaukani mengatakan apabila hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini dikumpulkan, natijah yang dihasilkan adalah bahwa Nabi pernah menyapu telapak dan belakang sepatunya, pernah belakangnya saja, pernah menyapu bawahnya saja, jadi semuanya adalah sunnah. Para ulama mengatakan cara menyapu sepatu ada dua macam. Pertama, setelah kita membenamkan tangan ke dalam air, kita letakkan telapak tangan kiri di bawah tumit sepatu dan telapak tangan kanan di atas sepatu atau di ujung-ujung jari kaki. Tangan kiri ditarik ke ujung anak-anak jari kaki, sedangkan tangan kanan ditarik ke betis. Demikian cara menurut Syafi'i. Kedua, menyapu belakang sepatu sebagaimana dikehendaki oleh hadis Ali. Demikian cara menurut mazhab Ahmad. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa yang disapu adalah telapak sepatu adalah daif. Sungguhnya tidak ada hadis yang menerangkan kadar yang disapu. Karena para sarjana ada yang mengatakan sebesar 3 anak jari dan ada yang mengatakan sebesar 1 jari. Menurut lahir hadis asal telah disapu belakangnya walaupun tidak ada kadar ukurannya. Keutamaan wudu untuk tiap-tiap salat. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laula an usaqqa ala ummati la amartuhum anda kulla salati biwudu'i wa ma'a kulla wudu'in bisawak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya tidak menyukarkan umatku, tentulah saya memerintahkan mereka mengambil wudhu tiap-tiap solat dan bersikat gigi di tiap-tiap wudhu. Hadis riwayat Ahmad Al-Muntaka 129. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli salatin qila lah fa antum kaifa tasna'un qala kunna nusalla salawati biwudu'in wahidin ma lam tuhdis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu di tiap-tiap salat. Seorang bertanya kepada Anas, "Tuan, para sahabat bagaimana melakukannya?" Anas menjawab, "Kami salat beberapa salat dengan satu wudu selama kami belum berhadas." Hadis riwayat Al-Jamaah Sahih Muslim. Kebanyakan ulama menetapkan bahwa wudu untuk tiap-tiap salat tidak wajib. Asy-Syaukani mengatakan dimaksud dengan tiap-tiap salat dalam hadis ini ialah salat fardu, tidak masuk salat sunnah. At-Tahawi mengatakan mungkin wudu untuk tiap-tiap salat wajib adalah bagi Rasulullah saja sehingga sampai hari Fatu Makkah, dan mungkin pula Nabi tidak wudu untuk tiap-tiap salat untuk menyatakan kebolehannya. Perbedaan ulama tentang wajib wudu untuk tiap-tiap salat telah kami jelaskan. Kedua hadis ini memberi paham bahwa wudu untuk tiap salat fardu walaupun tidak berhadas adalah disukai dan dianjurkan. Khulafaur Rasyidin tidak mewajibkan wudu sesudah makan daging unta. Maka kami berpendapat bahwa perintah yang dimaksud oleh hadis ini adalah perintah sunnah, yakni sebaiknya kita wudu sesudah makan daging unta. Akan tetapi lahir hadis jelas mewajibkannya. Maka ihtiyat atau kehati-hatian janganlah diabaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.